Selamat siang, sahabat Racedo. Kita berjumpa lagi setelah sekian lama kita vakum, nggak ada video yang kita upload. Tapi kali ini kita mencoba kembali untuk aktif untuk para pemirsa Racedo. Baiklah, pada kesempatan kali ini Racedo TV kedatangan seorang orang yang sudah berpengalaman dalam hidup ini, sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang beliau lalui, sehingga sangat tepat sekali pada saat ini beliau bisa hadir di sini memberikan sebuah pengalaman hidup yang nantinya mudah-mudahan bisa berguna untuk kita semua. Pernah juga beliau pergi untuk bekerja di beberapa negara tentunya. Pengalaman beliau sudah sangat-sangat banyak. Oke, tanpa lama-lama lagi kita sambut bintang tamu kita. Selamat siang Mas Patrick. Ya, selamat siang Mas Slamet. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah rada ngregesi Mas. Alhamdulillah rada ngregesi ya, tapi alhamdulillah masih diberi nikmat untuk merasakan bahwa emang sehat itu emang nikmat, benar-benar nikmat ya kan. Tanpa kita dikasih sakit mungkin kita akan lupa kalau sebenarnya sehat sendiri itu adalah sebuah nikmat yang tak ternilai kan, seperti itu ya kan. Oke, Mas Patrick, dulu pernah seperti bintang tamu saya sebelumnya, Mas Patrick juga pernah bekerja di Korea Selatan sama di Jepang ya, pada saat itu ya kan? Iya benar. 2 kali di Korea dan sekali di Jepang ya kan? Iya. Oke, Mas Patrick sendiri dari kedua negara tersebut mana yang paling Mas Patrick sukai? Untuk hal apanya Mas? Semuanya, mungkin dari atmosfer kerjanya, sama dari kehidupannya di sana, kehidupan sehari-harinya, mungkin juga termasuk salah satunya juga ini ya, gajinya mungkin termasuk salah satunya itu. Yo, jadi gini, kalau pas pertama ke Korea kan saya tahun 2001. 2001 ya. Nah, di saat tahun-tahun itu kan kayak HP kayak kan masih internet itu kan masih langka. Iya. Nah, itu benar-benar susah. Saya masih umur 20 tahun itu. 20 tahun pada saat itu. Lulus sekolah. Saya langsung ke sana ya, mungkin karena himpitan ekonomi mencoba merubah nasib ya. Tujuannya. Terus kan kelihatan gimana ya? Sepi banget Mas, nek rano nggak ada internet, ya, masih betul. Jadul telepon gitu kan. Dan secara otomatis biaya telepon akan jadi mahal ya kan? Betul itu. Terus gini, kayak pemberangkatan kan beda sama yang sekarang. Yang sistem sekarang. Kalau yang sistem sekarang kan ada pembekalan bahasa. Kalau dulu kan ala kadarnya, istilahnya bisa baca aja. Jadi untuk senang itu kurang, tapi paling berkesan. Saya paling berkesan malah yang pertama, yang benar-benar membekas gitu. Membekas di ingatan, di memori gitu ya. Saya pertama datangnya itu nangis lihat pabriknya. Waduh, kok pabrik kayak gini, bikin bego itu. Oh, keras banget itu. Iya. Saya tidurnya di atas pabrik itu, terus sama orang tua kan saya orang asing pertama. Di pabrik tersebut? Enggak ada yang kenal, mau gimana. Saya kan masih 20 tahun, untuk ukuran merantau ke sana masih kecil. Masih sangat muda sekali gitu ya. Tapi ya gimana lagi. Karena emang udah tekad. Iya, itu. Dan keinginan untuk merubah kondisi finansial, dan emang punya niatan juga untuk istilahnya belajar bahasa juga, jadi akhirnya juga mungkin akan dimudahkan pada saat itu ya kan? Ya, bayar utang terutama Mas. Kan pas berangkat tetap dari nol kan, harus pinjam saudara. Ya. Ya itu lumayan itu yang membuat kuat. Tapi yang paling berkesan yang pertama. Yang pertama itu? Itu bertahan 2 tahunan Mas. Oh, 2 tahun. Udah, terus habis itu pulang di rumah 1,5 tahun kalau nggak salah. Itu berangkat lagi ke Jepang. Jepang ya. Nah itu masih muda, umur sekitar 25-an kurang, masih 25 kurang 6 bulan apa ya. Oh iya, karena kalau untuk yang Jepang sendiri kan maksimal emang 25 ya. Maksimal 25. Itu kalau di sana udah udah pernah merantau, jadi nggak merantau ya. Terus nggak untuk kaget lah gitu. Untuk orang-orangnya kan juga lebih ramah, untuk pembekalan kan juga mateng gitu. Ya. Jadi ya agak seneng di sana, lumayan seneng. Untuk apa ya?
atmosfer kerjanya saya seneng di Jepang. Malah seneng di Jepang. Tapi kalau untuk orientasinya uang saya seneng salary gaji di Korea. Di Korea ya. Jauh Mas. Oke. Karena mungkin kalau untuk di Jepang sendiri kan mungkin beda ini apa beda sistem ya. Iya. Sistem karena emang untuk yang di Jepang sendiri kan sistemnya magang gitu kan. Kalau yang di Korea emang pure TKI pada saat itu ya. Kan? Mungkin pada sampai dengan saat ini mungkin masih sama ya. Mungkin ya. Oke. Itu yang ya berarti sampean tuh ke Korea untuk kemudian pulang ke Indonesia 1,5 tahun di sini baru kemudian pergi ke Jepang. Iya. Sepulang dari Jepang pergi Korea lagi. Iya. Wah, udah berapa banyak ini duit yang sudah terkumpul ini? Waduh, Mas, kalau mengenai uang itu gimana ya? Luwes ya. Tapi yang jelas kan secara apa ya? Secara matematis kan udah yang satu udah Korea, Jepang, Korea. Itu kan tinggal udah berapa inilah? Sebulan berapa kali berapa kan itu kelihatan banget kan seperti itu kan? Secara matematika. Matematis kan seperti itu ya. Tapi kan hidup nggak bisa dihitung dengan matematika, Mas. Iya sih, memang betul sih. Tapi kan setidaknya kan ketika apa ya istilahnya orang mendengar cerita, udah 2 kali Korea, 1 kali ke Jepang. Udah pasti orientasi mereka, mindset yang tertanam di mereka, wah udah kanemochi ini, udah kaya raya ini kan seperti itu, udah banyak uang terkumpul kan seperti itu. Terus apa ya? Kalau di Indonesia itu udah sering merantau jadi nggak betah. Nggak betah, ya. Ada keinginan kayak untuk merantau lagi gitu. Kangen lah. Lebih tepatnya kangen itu. Jadi ada gimana ya suasana, makanan, terus temen banyak lah pokoknya. Karena kalau menurut saya emang gini apa ya? Ketika kita punya jiwa merantau, meskipun kita sudah anggap aja udah pengennya saya udah stay aja di Indonesia lah. Tapi pada suatu ketika pasti jiwa merantaunya itu pasti akan muncul lagi ya kan. Terlepas dari kita ada apa istilahnya ada kesempatan atau enggak itu urusan belakangan ya kan. Tapi kan untuk semangat merantaunya pasti akan muncul lagi ya kan. Apalagi di saat kepepet. Wah itu ya mungkin seperti itu. Benar itu memang kenyataannya kayak gitu. Merantau udah 3 kali. Terus ini Mas, balik lagi ke sistem kerjanya tadi. Kalau menurut jenengan tadi, kalau untuk orientasinya adalah di kehidupan sehari-hari dan itu sampean lebih memilih di Jepang ya kan. Tapi kalau untuk orientasinya pada materi, pada gaji itu sampean lebih memilih ke Korea ya kan. Oh berarti emang dari sini saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa emang ketika misalnya kita mau berangkat untuk mencari uang, mencari modal lah anggap aja. Berarti Korea gitu ya. Saya sarankan sampean sarankan ke Korea gitu. Oke, siap. Terus ini Mas, kalau misalnya kita pergi ke sana, Des. Terus anggap aja ini udah selesai kontraknya nih. Apakah nanti ketika kita balik ke Indonesia kita akan dapat anggap aja suatu fasilitas, satu privilege bahwasanya kita bisa bekerja di perusahaan Korea ataupun perusahaan Jepang gitu? Ya itu nggak semua bisa, tapi ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung apa ya Mas? Pabrik. Biasanya kalau pabrik di Indonesia ada cabangnya itu bisa. Bisa ya? Dan teman sampean sendiri juga ada yang kayak gitu? Ya ada banyak. Ada banyak ya gitu ya? Malah sekarang udah jadi manajer semua. Jadi manajer semua ya? Gini, ya. Ya mungkin itu emang bagian dari skenario yang harus kita jalani Mas. Betul. Emang kita nggak bisa memilih, kita bisa merencanakan tapi kita nggak bisa memilih kan seperti itu. Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Oke, siap. Terus Mas, pengalaman yang paling berkesan tentu pasti ada dong. Dari Korea yang pertama kali sampean itu jangan bilang tadi itu emang paling berkesan ya tapi terlepas dari itu pasti ada juga untuk yang kesempatan kedua maupun untuk yang di Jepang pasti ada satu momen yang benar-benar itu membuat sampean terkesan lah anggap aja ini nggak akan bisa saya lupakan sampai seumur hidup seperti itu apa itu? Kalau saya pas waktu susah Mas, nggak waktu seneng tapi waktu susah. Waktu susah ya? Seumpama pas sakit gitu kan mau gimana, nggak ada keluarga, ya. Istilahnya cuma mau keroan aja bingung gimana. Benar. Itu yang paling berkesan. Terus pas nggak pegang uang, udah sakit, belum masak itu, wah di sini udah rasanya nano itu. Di situ benar-benar kita rasakan, wah
aku hidup kok sendiri gitu ya. Nah, itu yang paling berkesan. Bener-bener berkesan itu. Itu yang nggak bisa saya lupakan itu kayak hal-hal kayak gitu. Oke. Terus ini Mas, dari teman-teman sampean di Korea juga sama di Jepang, kan sekarang udah pada balik lagi ke Indonesia ya kan? Iya. Nah, itu sampean masih ini nggak, masih kontak-kontakan nggak sama mereka? Mungkin cuma 1-2 sebagian aja yang Sebagian masih aja. punya nomor HP atau mungkin Facebook, jadi nggak Ya. semua. Berarti emang ya ini ya, sosial media emang sebenarnya ketika kita bisa menggunakannya dengan bijak itu akan sangat ini ya, sangat berguna Bagus, sekali ya kan. Bisa menjalin silaturahmi yang mungkin tanpa sosial media mungkin kita udah putus hubungan sama mereka mungkin ya kan, tapi dengan adanya sosial media kita bisa terhubung kembali dengan mereka ya kan. Mungkin ya dengan sosial media yang merantau nggak betah jadi betah. Jadi betah. Kan bisa video call, bisa. Betul. Kalau zaman dulu kan kirim surat mau lihat gambar, foto. Oke, terus ini Mas, saya pernah ada cerita gini ya, teman-teman yang sebagai TKI maupun sebagai pemagang di Jepang itu ketika misalnya mereka akhirnya dapat modal terus kemudian buka usaha di Indo gitu, itu kebanyakan dari mereka apa ya istilahnya nggak berhasil. Nah, apakah sampean setuju dengan statement seperti ini? Setuju Mas. Setuju. Setuju banget itu. Karena kalau menurut sampean karena apa itu? Karena belum berhasilnya mereka sepulangnya dari Jepang ataupun Korea dan membangun usaha itu nggak berhasilnya karena apa? Karena langsung gede, istilahnya pikirannya kan sing gampang-gampang loh Mas. Oh iya. Jadi istilahnya wong apa ya, wong ngepit ki ngertine wis penak, udah enak gitu rasa ya. ajar. Udah ada apa istilahnya kelebihan di modal kan gitu. Jadi kayak sepele gitu, langsung gede. Jadi ketika terpeleset udah susah bangun. Kalau menurut saya loh. Iya benar. Oke, jadi mungkin orientasi mereka adalah aku udah punya modal gede ini. Jadi tapi mereka lupa bahwasanya emang sebuah bisnis itu dibangun dari pondasi yang nol ya kan. Jadi emang paling tidak kan kita harus mengetahui pasar kan seperti itu. Tapi jaringan linknya itu berarti ya. Link itu nomor satu. Berarti sampean setuju ya dengan statement itu ya? Setuju banget Mas. Oke. Kalau dari teman-teman sampean yang saat ini kebetulan mereka punya usaha, bisa sampean sebutkan nggak ada berapa? Nggak apa istilahnya nggak usah terlalu spesifik namanya ini, tapi kira-kira ada berapa orang yang sampai dengan saat ini berhasil dengan modal dari merantau itu? Banyak ya Mas. Banyak juga ya? Banyak ya, lumayan ya. Berarti ya emang apa istilah rezeki mereka jalan rezekinya udah ditemukan di situ kan gitu ya. Terus mereka kan dari kecil rata-rata dari kecil nggak langsung besar gitu. Rata-rata yang dari besar itu ambruk. Ambruk gitu ya. Kalau pondasinya kurang kuat ya. Hanya apa istilahnya pondasinya hanya berdasarkan pada modal yang gede tadi, tanpa mengetahui seluk-beluk pasar yang akan mereka ini. Iso nggawe ra iso ngguang Mas. Oh, iya oke. Siap. Terus ini Mas Patrick sendiri sepulang dari Korea dan Jepang juga sempat saya dengar sempat main ini ya, kayu ya berarti pada saat itu ya? Pernah Mas. Pernah ya? Karena itu kayu apa itu Mas? Sonokeling Mas. Oh, sonokeling. Nah, itu karena diajak. Sebenarnya sih saya takut sih, pengennya kan dulu kos-kosan Mas. Iya. Nah itu kan ada temen yang gimana ya, itu aja meyakinkan sampean gitu pada saat itu. Akhirnya kan saya dari awalnya kan dia pinjam kan 3 hari balik 3 hari balik. Terus akhirnya kan saya lama-lama kan jadi kayak gimana ya? Saya udah seperti terlanjur nyemplung lah gitu ya. Terjun ke situ lah. Udah. Iya kayak gitu. Kalau untuk kayu sono sendiri Mas, itu kayu sono sendiri, sonokeling ya? Itu kalau untuk nilai jualnya pada saat ini loh, kita ngomongin pada saat ini ya. Itu untuk kayu sonokeling sendiri dan kayu jati itu kalau sekarang lebih bagusan mana prospeknya, harganya? Kalau value-nya bagus. Bagus sonokeling Mas, jauh. Malah value-nya mah bagus sonokeling? Jauh. Jauh banget itu. Iya. Sekarang satu batang aja nyampe, kemarin ada di tempat temenku itu laku 210, 100 banyak itu. 100 juta? Itu berapa ini diameternya kalau itu? Itu hampir 2 meteran. Oh hampir 2 meteran? Diameter 2 meter? Hampir, belum ada.
tinggi sekitar 10 meteran. Tapi untuk kayu sono keling sendiri itu nanti untuk ini apa Mas? Untuk dibikin apa? Kalau model kayaknya nggak mungkin ya. Balok sama papan Mas. Sama papan? Enggak, maksudnya di finishing produknya itu dibikin itu apa? di luar negeri. Oh, di luar negeri loh? Kalau di sini kan mungkin dibikin balok sama papan itu baru diekspor keluar. Oh, berarti untuk sono keling sendiri itu yang sampean apa istilah kerjakan kemarin itu adalah komoditi ekspor itu? Ya saya cuma ngikut temen, jadi kan kurang gimana ya, teman saya yang ke pabrik, saya yang ikut temen ini. Jadi kurang tahu lah, yang lebih tahu temennya gitu. Yang jelas sampean suppliernya lah seperti itu ya kan? Ya jelas saya keuangannya. Keuangannya, oke. Penyuntik modal, ya. Dipinjem tapi. Berarti dari hasil sampean kerja di luar negeri, sampean kumpulin untuk kemudian sampean gunakan untuk berbisnis kayu sono tadi ya. Terus ini Mas, suka dukanya di bisnis kayu itu apa? Tipu Mas. Tipuan gitu ya? Wah itu emang apa istilahnya? Hampir semua bisnis seperti itu ya? Saya dulu di mobil juga ditipu pernah. Enggak sekali 2 kali kok ditipu. Udah sering banget itu. Berarti apa ya? Kalau untuk bisnis sendiri emang ya mungkin bisa dibilang musuh terbesarnya adalah teman sendiri. Teman sendiri ya? Teman bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman. Di dunia bisnis kayak gitu. Itu pendapat saya lah. Iya. Mungkin orang lain punya pendapat yang berbeda mungkin tapi kan ini kan tergantung dari pengalaman sampean kan seperti itu. Berarti kalau apapun itu ya, kita mau bisnis apapun, selain daripada kepercayaan itu emang harusnya itu ada ini komitmen di awal, apa istilahnya, termasuk kita sahkan secara hukum mungkin seperti itu ya. Ada perjanjian seperti itu ya. Tapi salah saya dulu nggak ada kayak gitu. Oh gitu. Jadi modal percaya. Nah, salahnya saya. Saya dengar juga karena modal kepercayaan sampean yang terlalu tinggi terhadap teman sampean itu, sampai rugi ratusan juta ya itu ya. Iya, itu benar. Balik lagi ke penipu tadi ya kan? Iya. Oh, gitu. Kalau ini Mas, kalau boleh saya tahu nih. Jadi kronologisnya gimana? Nggak apa-apa istilahnya nggak harus detail sih. Kita kronologisnya, jadi misalnya saya harus mengeluarkan segini tapi ternyata kok dia nggak balikan. Itu gimana kronologinya pada saat itu? Jadi awalnya gini loh Mas. Itu kan pas saat itu saya kan udah pengen berhenti ganti yang tadi kos-kosan tadi itu. Nah itu teman saya datang, katanya pinjem 5 hari aja itu langsung segitu, ya sekitar 400 juta. 400 juta, wow, fantastis ini tuh. Katanya mau dibalikin 5 hari ya, kok udah 5 hari kok nggak ada kabar. Katanya mundur belum dibayar. Ternyata lama-lama orangnya hilang. Gitu. Malah menghilang gitu. Sampai sekarang. Itu kejadian di tahun berapa Mas itu Mas? Tahun kemarin Mas. Tahun kemarin? 2020. 2020, sekarang 2020. Berarti udah 2 tahun dianya menghilang ya kan? 2020 awal. Nah, mungkin juga ini apa istilahnya, pengalaman pribadi sampean kan mungkin juga akan bisa menjadi sebuah pelajaran yang nantinya para pemirsa Racedo juga ketika misalnya mau terjun di dunia bisnis, emang harus benar-benar memperhatikan, jangan apa istilahnya, jangan gerusak-gerusukan seperti itu. Jadi kan emang mental Mas, terutama mental. Mental ya? Mungkin nek mentalnya kuat, ketipu stroke Mas. Iya betul sih. Saya juga berpikiran seperti itu sih. Ya, karena berat sekali uang segitu dengan apa istilahnya, dengan sampean mencari modal sejumlah itu sampai ke luar negeri, harus jauh dari keluarga, jauh dari teman, hanya apa istilahnya untuk mencari modal segitu itu. Giliran sudah dapat modalnya kok malah kena tipu seperti itu. Saya yakin kalau misalnya personality sampean nggak kuat, saya yakin pasti udah nggak bisa saya bilang sih. Pasti udah apa istilahnya, yang jelas udah down lah pasti. Itu pun ditambah dicerai istri Mas. Oh iya. Komplit kalau itu mungkin mohon maaf itu ranahnya kan berbeda. Tapi cobaan-cobaan itu ya seputar itu yang berat-berat itu Mas. Ya, karena emang apa ya, kalau di dalam agama kita sendiri kan tidak akan sebut orang itu beriman ketika belum diuji kan seperti itu dalam keyakinan kita. Jadi ya mudah-mudahan sih emang
sampean sudah melewati ujian itu, dan emang yang kita yakini adalah Allah itu nggak akan menguji kita ketika misalnya kita Allah tahu kita nggak kuat kan seperti itu. Ketika Allah tahu kita kuat, ya Allah akan menguji. Ya, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan istilahnya derajat kita lah kan seperti itu. Ya, dan alhamdulillahnya adalah sampean kuat sampai dengan saat ini. Yo awalnya sih kayak harus stres, tapi kan tak balik kan Mas. Ya. Saya hidup itu mau ngapain no? Betul. Tujuan hidup itu apa? Terus akhir hidup itu apa? Gitu. Ya. Nah, kalau saya kan tak pikir-pikir, wah, akhir hidup itu mati. Terus sedangkan mati sendiri kan kita nggak tahu kapan. Nggak tahu kapannya, betul, itu rahasia. Terus kayak aku mah jadi berambang itu Mas. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau misalnya ini sampean percaya pada Ratiro TV untuk mengkisahkan perjalanan sampean, silakan. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang harus di-keep, nanti akan kita keep juga nanti. Yo kayak gitulah, namanya hidup itu ya. Pokoknya semuanya dikembalikan ke Allah aja. Allah ya. Yang apa ya? Ngasih kita hidup, ngasih kita rezeki. Kita nggak boleh takut miskin karena yang ngasih kita itu maha kaya. Betul, ya betul. Itu cuma segini, sedebunya aja nggak ada yang saya ditipu itu nggak ada. Tapi kan itu kan emang istilahnya? Ya oke lah, keyakinan kita adalah seperti itu ya kan. Itu hanyalah setitik debu dari rezeki yang Allah kasih kita. Tapi kan bagi kita yang menjalani itu berat sekali loh Mas. Emang berat. Berat, sangat berat. Sangat berat. Tapi balik lagi, Allah memberikan ujian itu berarti Allah tahu sampean kuat untuk menjalani ini kan seperti itu. Ya tak kuatnya saya kembalikan ke Allah. Jadi ini kamu tak kasih beban itu tak kasih lagi ke Allah. Gitu. Betul. Jadi saya enteng. Ya saya kayak gini tuh saya terima gitu loh. Jadi enggak rata keduni lah. Enggak disesali kan kayak gitu. Karena emang inilah bagian dari sins yang harus kita jalani ya. Iya, jalan saya seperti itu. Betul, ya. Seumpama saya menyesali, seumpama basa Jawane getuni tak pikir sing banget kan aku malah loro to Mas. Betul. Sedangkan dunia nek tak getuni aku lek apa to Mas? Iya, betul. Lebih baik aku wis pasrah. Iki dalanku gitu. Oke. Mudah-mudahan sih dengan semua yang sampean alami ini, penipuan yang terjadi pada sampean ini akan menjadikan sampean lebih kuat lagi, dan yakinlah ketika misalnya Allah mengambil sesuatu dari kita, Allah akan mengembalikan pada kita. Amin ya. Itu yang saya yakini, dan alhamdulillah juga saya pernah mengalami hal serupa seperti itu. Oke. Allah itu mengambil milik kita secara nggak disangka-sangka, tapi suatu saat juga akan ngasih kita sesuatu yang nggak kita sangka-sangka. Betul sekali. Kalau itu yakin saya. Ya, dan emang itu harus kita tanamkan. Cuma kita harus sabar Mas. Betul, emang iya sih. Antara sabar sama ajal itu duluan mana gitu. Nah, betul. Kalau duluan ajal ya udah. Seenggaknya kan kita udah berusaha untuk sabar. Udah pasrah gitu. Pasrah gitu. Pasrah setelah kita akan berusaha ya. Dan saya yakin juga pada saat rentan waktu 2 tahun ini sampean nggak nggak kurang usaha untuk gimana caranya bangkit dan bagaimana caranya kalau misal emang itu kan hak sampean yang ditipu itu, bagaimana caranya hak sampean itu bisa kembali ya kan, terlepas dari sampai dengan saat ini emang dari yang bersangkutan nggak ada itikat baik untuk datang ke sampean kan seperti itu. Iya, sing jelas orang Arab tak tagih, nggak akan saya tagih kecuali saya ketemu gitu. Biarkan Allah nanti yang akan memberikan keadilan atas semua ini kan seperti itu. Mungkin saya juga berpikir mungkin di masa lalu saya juga punya salah gitu Mas. Jadi nggak sepenuhnya saya nyalain dia. Mungkin itu balasan untuk saya gitu. Jadi saya ngerasanya enteng gitu Mas. Iya, betul. Tidak dendam. Oke. Mudah-mudahan emang pelajaran ini adalah menjadikan sampean satu lebih dewasa, lebih bisa mendekatkan diri pada Sang Pencipta, lebih bisa pasrah lagi, dan pada saatnya nanti Allah akan mengembalikan semua itu pada sampean cash. Amin. Ya. Oke. Terus ini Mas Patrick, planning ke depannya itu apa? Kalau saat ini sampean emang ini udah ada pekerjaan yang lain ya. Jadi untuk sementara yang kayu itu masih off ya. Ngalir aja. Ngalir aja. Yang penting saya tetap berusaha lah gimana caranya cari nafkah yang halal. Tapi tetap berjuang aja, nanti juga ada jalannya sendiri. Oke, siap.
Terakhir nih Mas Patrick, saya ingin meminta saran kepada sampean untuk para pemirsa Racedo, ketika misalnya mereka mau menjalankan sebuah bisnis, itu kalau menurut sampean apa saja yang harus mereka persiapkan, apa saja yang harus mereka lakukan agar supaya keberlangsungan bisnis yang mereka jalankan, yang mereka mulai itu terhindar dari hal-hal yang tidak mereka inginkan dengan berdasarkan pengalaman sampean tadi. Ya hati-hati aja ya Mas. Jangan terlalu percaya banget sama orang, apalagi teman pun juga kayak gitu, nggak boleh terlalu over percaya, nggak boleh. Terus gimana ya, semua itu ada istilahnya gimana ya, jadi kalau A ya A, kalau B itu jangan A kemudian ada sesuatu bisa molor jadi B, itu nggak boleh. Oh gitu. Nanti akibatnya fatal banget itu. Fatal ya. Ya ini contoh gampangnya aja, uang kita dibawa temen, terus ya besok akhirnya kan hilang. Hilang terus nanti kan dia ditagih nggak ada, mungkin kalau bisa kembalikan wujudnya nggak duit tapi barang ini, saya hanya punya ini, tapi itu kan udah di bisnis sudah nggak jadi. Kalau menurut saya loh. Iya, menurut saya. Kalau mungkin ya yang lain punya pendapat sendiri kayak apa gitu, nggak boleh terlalu percaya banget. Karena saya sendiri terlalu percaya banget ya malah hancur kayak gini. Jadinya seperti ini ya. Kadang teman itu tapi nggak semua teman. Iya, betul. Dan banyak sekali kita itu dikelilingi orang-orang baik sebenarnya. Cuman ya kita berdoanya mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik seperti itu kan. Terus ya mental, kalau bisnis nomor satu mental. Mental ya. Mental, modal, disiplin yang jelas. Disiplin itu wajib. Oke. Ya kalau A ya A, B, B gitu. Jangan. Jadi nggak boleh pelin-pelan gitu ya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Menurut saya loh, walaupun saya gagal, tapi kan dari kegagalan itu kan sampean bisa memetik ininya, pelajarannya kan. Iya. Nah, yang apa istilahnya yang kita harapkan dari sharing hari ini adalah pengalaman jenengan itu nanti akhirnya bisa memotivasi orang, membuat orang lebih berhati-hati lagi agar jangan sampai mohon maaf apa yang terjadi pada sampean terjadi juga pada pemirsa Racedo kan seperti itu. Iya kayak gitu. Contoh-contohnya itu banyak banget Mas. Kayak penipuan itu kan kayak investasi bodong kayak banyak banget Mas. Ya hati-hati aja lah pesan saya. Oke. Berarti satu emang kita nggak boleh over ini ya dalam kepercayaan gitu ya. Nggak boleh terlalu percaya pada orang gitu ya. Oke, itu satu. Terus kedua juga emang harus ada semacam ini MOU gitu lah. Istilahnya kesepakatan gitu yang emang itu disahkan kan seperti itu ya kan. Jadi intinya nggak boleh, jangan modal kepercayaan saja ya kan. Terus selanjutnya adalah kita harus nggak boleh pelin-pelan juga dalam bisnis. Anggap aja ketika misalnya kita ngomong ayo, kita harus selalu di jalur A itu ya, nggak boleh karena sesuatu hal akhirnya pindah ke jalur B kan seperti itu. Ya mungkin pada kondisi-kondisi tertentu nggak apa-apa. Maksudnya gini loh Mas, saya ibaratnya bikin barang ini. Lah bikin barang ini kan mungkin barang ini aku barang nggak jadi kan, mungkin di pasaran. Nah terus dulu kan nggak mau begini ya, terus pindah ke barang ini kan nggak apa-apa, cuma dalam kondisi-kondisi tertentu. Oh iya berarti emang istilahnya kondisional kan kayak gitu ya. Oke, siap Mas Patrick. Oke, menarik sekali perbincangan kali ini. Namun emang karena waktu yang membatasi kita untuk mengakhiri obrolan kita kali ini, ke depan kita akan mencoba lagi untuk sharing dengan Mas Patrick tentang pengalaman beliau di dalam bisnis, dalam menjalani hidup ini. Mungkin kalau dari pemirsa Racedo ada pertanyaan nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti akan kita jawab dan kita bikinkan VT-nya untuk video berikutnya. Oke, sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.